Jadi sini akan menjelaskan Mid Exam Management Information System. Nama saya Dava Perdana dari kelas LA 90 jurusan Accounting Teknologi. Yang pertama itu pertanyaannya, sebagai investor manager diminta untuk mendalami peristiwa bisnis yang terjadi pada perusahaan kopi aroma di Bandung ini. Yang pertama itu permasalahannya kasus-kasusnya itu bertentangan filosofi bisnis owner bisnis itu sendiri, karena bisnis sendiri dimulai dari berasal dari daerah terpencil. Yang kedua itu permasalahan yang kedua dilihat ketidakmampuan bisnis tersebut untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, ingin mengembangkan bisnisnya selain tidak ingin serakah, tapi mereka ingin ada 7 hal, yaitu 7M. Nah, penyelesaian masalah itu yang pertama, kurangnya ilmu yang disebarkan terkait dengan proses bisnis dan pekerjaannya. Tidak ingin memperluas bisnis dengan alasan tertentu yang dimana seharusnya bisa terpenuhi dalam memperluas bisnis itu sendiri. Yang ketiga, kesusahan dalam memenuhi permintaan pasar karena pemikiran pemilik bisnis tersebut dalam berbisnis. Yang nomor 2 itu berdasarkan permasalahan yang telah didapatkan pada nomor 1, metode yang memperkenalkan perubahan proses meningkatkan kualitas produk atau jasa untuk lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau konsumen. Menggunakan teknik metode apa? Yang pertama ada Business Process Engineering atau BPR, atau yang kedua itu Business Process Improvement atau BPI. Jelas yang ini itu menggunakan Business Process Improvement atau BPI yang merupakan metodologi perencanaan dalam pengoperasian bisnis, proses bisnis atau keterampilan karyawan yang dapat ditingkatkan agar lebih baik sehingga dapat mendorong prosedur kerja yang lebih efisien. Nah, nomor 3 itu berdasarkan bisnis yang telah Anda pilih pada nomor 2 di atas, gambarkan perubahan proses bisnis yang sebelum terjadi, sebelum dan sesudah, as is dan sesudah to be. Yang pertama itu sebelum. Yang pertama itu membeli kopi dan kayu bakar kapten lokal. Selanjutnya itu kopi disimpan dalam kurun waktu 5 tahunan. Selanjutnya ketersediaan produk. Habis itu setelah produk itu kalau produk itu tersedia dijual kepada customer. Kalau produk belum tersedia, proses pembuatan kopi dionggang dengan kayu bakar selama minimal itu 2 jaman sampai 3 jam. Selanjutnya itu pengecekan biji kopi per menit tertentu. Dengan proses ini 20% biji kopi menyusut. Pembatasan penjualan kopi yang diperbolehkan untuk dijual. Kalau sesudahnya itu membeli kopi dan kayu bakar ke petani lokal. Selanjutnya menyimpan kopi. Selanjutnya itu pembuatan kopi dengan cara dipanggang. Selanjutnya itu ada 2, penjualan secara online atau secara offline. Selanjutnya itu dijual terhadap customer. Nah, nomor 4 itu jelaskan faktor-faktor apa yang membuat sektor UMKM dapat bertahan dikarenakan dalam pandemi COVID-19, dikarenakan peraturan PSBB yang diterapkan pemerintah demi mencegah penyebaran COVID-19, maka penjualan produk yang bisa dilakukan UMKM mengalami penurunan drastis. Oleh karena itu, UMKM mengambil langkah agar bisa bertahan untuk berbisnis di masa pandemi ini dengan cara memasuki perdagangan online. Yang selanjutnya itu nomor 5, bagaimana dengan peran internet di kalangan sebagai penyelamat UMKM di masa krisis COVID-19 ini. Ya, menurut saya sih peran internet itu memang menjadi penyelamat bagi UMKM di Indonesia. Dengan tersedia platform e-commerce pada UMKM, bisnis mereka tetap berjalan dan bisa ke jenjang yang lebih luas. Dengan adanya perdagangan online, UMKM bisa menjalankan bisnis tanpa terhalang oleh adanya pandemi COVID-19. Sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi atau e-commerce itu seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli.com dan lain-lain. Itu merupakan
e-commerce atau situs web perdagangan online yang paling banyak diminati di Indonesia. Dan menurut saya itu hal yang bagus, karena dengan terbantunya oleh e-commerce atau situs-situs online perdagangan online itu membantu UMKM untuk tetap menjalankan bisnisnya. Yang nomor 6 itu jelaskan apa saja yang ditangani oleh sistem informasi administrasi kependudukan dan jelaskan langkah-langkah yang ditempuh. Sistem informasi administrasi kependudukan diatur dengan Permendagri 95 tahun 2019 tentang sistem informasi administrasi kependudukan. Sistem informasi administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerimaan dokumen dan data kependudukan. Lalu ada nomor 7 itu dalam bisnis intelijen kemajuan Dukcapil dengan inovasi big data yang perlu diimbangi dengan sistem security harus first class dan wajib. Maka apa hal tersebut perlu dilakukan? Ya menurut saya sudah pastinya kerahasiaan big data dan perlu dijaga karena merupakan data pribadi penduduk. Yang dimana apabila data tersebut tersebar atau bocor, maka bisa terjadi pencurian identitas dan bisa dijadikan kejahatan untuk dilakukan kejahatan. Oleh karena itu kerahasiaan big data dan beserta data dan isi-isinya harus dijaga dengan secara ketat dan aman.